Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Obat 21 Media Informasi dan Edukasi. Nah, di video kali ini Bapak Ibu kita akan membahas terkait update pencairan tunjangan guru per 7 Oktober 2024. Ini relevan dengan pertanyaan banyak subscriber di kolom komentar termasuk di grup-grup juga ya. Ini pertanyaan seperti ini, kabupaten mana yang sudah cair sertifikasinya? Mungkin yang dimaksud untuk triwulan 3 ya, karena kan kita sedang berada di TW3 untuk menanti pencairannya. Ada juga komentar seperti ini, mudah-mudahan minggu ini sudah masuk rekening ya. Kita semogakan ya. Terkait pertanyaan sudah daerah mana yang sudah cair sertifikasi untuk triwulan 3, perlu Bapak Ibu ketahui update 7 Oktober kami sudah cek dari berbagai daerah, dari berbagai sumber. Hingga hari ini belum ada daerah pencairan triwulan 3 Bapak Ibu ya. Ini kami dapatkan informasinya, silakan dikoreksi kalau keliru, barangkali di daerahnya sudah pencairan, tapi kami sudah deteksi, radar kami mendeteksi belum ada daerah yang pencairan triwulan 3. Kami sudah cari di berbagai sumber Bapak Ibu. Untuk hari ini, teman-teman guru masih berada di status, kebanyakan itu paling tinggi di status menunggu penerbitan SKTPG. Ya, di kode 07. Nah, ada juga yang masih berputar di sini nih, kode 02, belum memenuhi syarat. Dan kebanyakan di proses kode 016, yaitu menunggu pengusulan oleh operator tunjangan Dinas Pendidikan. Kebanyakan masih di sini menunggu pengusulan, masih proses pemberkasan di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Provinsinya. Nah, rata-rata teman itu yang kami ketahui belum ada yang pencairan, paling tinggi statusnya itu di kode 07, menunggu penerbitan SKTPG, artinya Dinas Pendidikannya sudah memverifikasi, sudah mengusulkan, tinggal nunggu SKTP, setelah itu terbit SKTP, baru kemudian daerahnya bisa mencairkan, Bapak Ibu ya. Jadi belum ada daerah yang pencairan triwulan 3 hingga hari ini 7 Oktober. Itu yang kami ketahui, silakan dikoreksi jika keliru. Nah, selanjutnya, pertanyaan subscriber yang berikutnya ini terkait, tunjangan yang lainnya, bukan tunjangan sertifikasi tapi terkait THR. Pertanyaan seperti ini, "Pak Admin, kita ketahui bahwa kebijakan THR ASN itu mulai ada pada pemerintahan Pak Jokowi." Betul sekali. THR ini ada di pemerintahan Pak Jokowi, dia kebijakannya ya. Nah, bagaimana dengan tahun 2025? Apakah tetap berlanjut kebijakan THR di masa pemerintahan Pak Prabowo? Oke, menarik pertanyaannya Bapak Ibu. 2025 itu pemerintahan akan dipimpin oleh Pak Prabowo. Bagaimana dengan tunjangan hari raya yang kalau tidak salah bulan 2 bulan 3 hari raya ya. 2025 bulan 3 kalau tidak salah. Nah, bagaimana dengan THR-nya? Jadi sebelum itu perlu kita pahami memang bahwa THR itu muncul di era Presiden Jokowi ya. Kebijakan THR ini ada di Presiden Jokowi mulai tahun 2016 Bapak Ibu. Sementara gaji 13 itu sudah ada sebelum-sebelumnya. Gaji 13 ini sudah ada di sejak era Presiden Megawati di tahun 2024 ya. Kalau tunjangan profesi guru, tunjangan sertifikasi ini ada di era kebijakannya di era Presiden SBY. Sejak 2005 sudah ada keluar regulasinya, Undang-Undang Guru dan Dosen, di mana salah satunya isinya adalah tunjangan profesi guru ya. 2005 sudah dikeluarkan regulasinya oleh Pak SBY dalam hal ini. Nah, terkait THR ini, kalau kita lihat siklusnya seperti ini, tidak terlalu berpengaruh sebenarnya pergantian presiden. Tergantung apakah presidennya mau melanjutkan atau tidak. Kalau kita lihat seperti ini, tunjangan profesi guru sudah ada sejak masa SBY. Toh buktinya pemerintahan Jokowi juga tetap melanjutkan. Begitupun dengan gaji 13 yang sudah ada sejak era pemerintahannya Bu Megawati, toh buktinya tetap dilanjutkan sampai ke pemerintahannya SBY dan Pak Jokowi. THR apakah tetap berlanjut di 2025 yang menjadi kebijakannya Pak Jokowi di masa pemerintah Pak Prabowo? Itu juga Bapak Ibu berdasarkan dokumen yang kami baca, dokumen nota keuangan itu tetap dilanjutkan Bapak Ibu. Nah, coba kita lihat sama-sama nota keuangan 2025. Dokumen pertama Bapak Ibu yaitu buku 2, nota keuangan beserta rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2025. Inilah dokumen yang resmi disusun oleh pemerintah, isinya nota keuangan anggaran 2025. Ini banyak sekali halamannya, ada 458, tapi kita akan fokus ke dua tunjangan untuk 2025. Di mana ini menjadi berita baik karena tetap dianggarkan, dan ini banyak ditanyakan juga di kolom komentar bagaimana kelanjutannya.
Oke, kita baca di bagian ini. Belanja KL dalam RAPBN tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar 976.788 miliar yang bersumber dari rupiah murni, RM, dan non-rupiah murni atau non-RM. Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk 2025. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan minimum pelayanan pemerintah termasuk tunjangan hari raya dan gaji ke-13. Kemudian pendanaan proyek multi-years, penguatan alutsista, dan melanjutkan kebijakan perlindungan sosial. Di bagian pertama disebutkan bahwa pemenuhan kebutuhan minimum pelayanan pemerintahan termasuk tunjangan hari raya dan gaji 13. Jadi untuk 2025 bulanan 3 ya sepertinya Idul Fitri itu kembali mendapatkan tunjangan hari raya. Dan ini sudah dianggarkan oleh pemerintah dan tertuang dalam dokumen ini. Karena banyak yang bertanya nih bagaimana dengan pemerintahan baru Pak Prabowo nantinya 2025, apakah THR dan gaji 13 dilanjutkan atau berubah seperti apa? Nah, terjawab kan Bapak Ibu di dokumen ini bahwa memang untuk 2025 THR dan gaji 13 tetap dilanjutkan. Dan bukan hanya dari satu dokumen, bukan hanya dari dokumen ini, nota keuangan ini, tapi juga dari dokumen lain yang juga disusun oleh pemerintah. Yuk kita lanjutkan pembahasannya. Dokumen yang sudah disusun oleh pemerintah terkait anggaran tahun 2025. Salah satunya adalah Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal tahun 2025. Ini adalah dokumen yang sudah disusun oleh pemerintah. Ini totalnya 352 halaman Bapak Ibu ya, tapi tidak perlu khawatir kita tidak akan baca satu persatu karena tentu akan sangat banyak ya. Tapi kita akan fokus ke poin yang menjadi pertanyaan dari Bapak Ibu subscriber. Nah, pertanyaan Bapak Ibu subscriber itu bisa terjawab di halaman 93 daripada dokumen ini. Disebutkan di sini arah kebijakan untuk belanja pegawai tahun 2025 difokuskan. Nah, difokuskan untuk apa? Yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi dan seterusnya. Nah, di kedua ya, poin kedua, arah kebijakan 2025 anggaran belanja pegawai, meningkatkan kualitas belanja pegawai dengan tetap, ada redaksi, dengan tetap menjaga konsumsi aparatur negara antara lain pemberian THR dan gaji atau pensiun ke-13. Nah, jadi berdasarkan dokumen ini, kekhawatiran Bapak Ibu, pertanyaan Bapak Ibu terkait THR dan gaji 13 2024 itu terjawab bahwasanya memang 2025 THR dan gaji 13 ini sudah dianggarkan oleh pemerintah. Dan berdasarkan paparan dari Menteri Keuangan bahwa untuk nota keuangan atau RAPBN tahun 2025 yang disusun saat ini itu memang sudah dikomunikasikan antara presiden saat ini dengan presiden terpilih Pak Prabowo Subianto, karena kan memang untuk tahun ini yang menyusun RAPBN untuk tahun depan adalah masih masa pemerintahan Pak Jokowi. Tapi yang melaksanakan nantinya adalah Presiden terpilih Pak Prabowo di 2025 hingga 2025 ya, karena anggarannya dipersiapkan untuk 1 tahun ya, untuk RAPBN. Dan seterusnya hingga 5 tahun ke depan, seperti itu Bapak Ibu. Jadi terjawab ya pertanyaan Bapak Ibu terkait THR dan gaji 13.